Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Tol Cikampek Utama atau Cikatama. Selamat malam Triksi. Bagaimana situasi di sana saat ini setelah one way berlaku di Tol Cipali sampai Kali Kangkung? Selamat malam Mario dan juga saudara. Meski one way ataupun juga pemberlakuan satu arah sudah dilakukan sejak pukul menjelang 10 malam tadi, namun kalau dari pantauan saat ini masih terpantau atau terlihat ramai sekali kendaraan. Untuk lebih jelasnya, melihat situasi saat ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Sultoni, di mana yang terlihat jelas di layar kaca Anda, Mario dan juga saudara, antrian cukup panjang ini terjadi memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Kalau tadi kami memantau dari pantauan kamera di jalan tol, kepadatan ataupun juga antrian ini terjadi hingga 3 km. Itu setidaknya data pada pukul setengah 10 malam atau menjelang pemberlakuan satu arah di KM 72. Nah, itu sudah terjadi kepadatan. Sampai saat ini ketika one way atau satu arah sudah diberlakukan di KM 72 sampai dengan Kali Kangkung, kepadatan ataupun juga antrian ini masih terjadi di Tol Cikampek Utama ataupun juga kendaraan yang melintas ke arah gerbang Tol Cikampek Utama untuk kemudian mengarah ke Palimanan hingga ke Semarang. Nah, kalau misalnya dilihat di layar kaca Anda, Mario dan juga saudara, sebenarnya ini cukup menarik antriannya. Bisa dipantau juga dari gambar pantauan udara, di mana terlihat di sebelah kanan ini cukup panjang antrian kendaraan pribadi ya, kalau misalnya terlihat mayoritas di layar kaca. Lalu kemudian di sebelah kiri ini cukup lowong. Nah, ini kenapa yang saya bilang cukup menarik ataupun juga perlu diperhatikan Mario dan juga saudara, karena sebenarnya di gerbang tol Cikampek Utama sendiri membuka setidaknya ada 22 gardu tol yang dioperasikan untuk kemudian bisa melayani masyarakat yang akan melintas ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama. Akan tetapi memang nampaknya masyarakat ini hanya mengikuti kendaraan-kendaraan yang ada di depannya, sehingga antrian panjang ini terjadi di beberapa gardu tol saja. Padahal sebenarnya kalau ke arah sebelah kiri, ini sebenarnya masih ada gardu tol satelit yang tersedia maupun juga ada gardu tol utama yang bisa digunakan. Nah, inilah yang kemudian dicoba untuk diatasi oleh Jasa Marga maupun juga polisi lalu lintas, Mario dan juga saudara, untuk mengurai kepadatan ataupun juga antrian dari kendaraan. Jadi karena memang ada beberapa gardu tol yang disediakan untuk bisa mengurai antrian panjang ini, jadi beberapa kendaraan ini dialihkan, yang lurus ataupun juga ke arah tengah ini kemudian dialihkan ke arah kiri maupun juga ke arah kanan. Namun sampai saat ini memang kendaraan-kendaraan yang melintas masih berfokus di gardu tol tengah. Nah, inilah yang kemudian diimbau juga kepada masyarakat ataupun juga pemudik untuk memperhatikan ketika petugas di lapangan memberikan arahan. Ini juga menjadi kenyamanan ataupun juga memudahkan masyarakat untuk bisa bertransaksi ataupun juga melakukan pembayaran tarif tol dengan cepat. Nah, yang juga menjadi imbauan lagi adalah kecukupan saldo kartu elektronik. Ini juga menjadi salah satu penyebab yang kemudian kerap terjadi setiap Ramadan, di mana kartu elektronik nampaknya ini cukup tidak mendapatkan perhatian penuh. Jadi ketika melakukan perjalanan jarak jauh, ternyata memang kartu elektroniknya atau saldo kartu elektroniknya kurang. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi penyebab antrian panjang maupun juga kepadatan di dalam ataupun juga di gerbang tol. Salah satunya di gerbang tol Cikampek Utama, tempat kami melaporkan Mario dan juga saudara. Karena sebenarnya antrian-antrian panjang kalau dari beberapa hari kemarin atau misalnya dari hari Kamis, Rabu ketika kami ada di tempat ini, antrian itu terjadi hanya situasional. Jadi memang ketika ada kendaraan yang di depan atau ketika tepat di gardu tol, nampaknya saldo kartu elektroniknya tidak cukup, jadi mau tidak mau melakukan top up secara mendadak. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan antrian bagi kendaraan-kendaraan di belakangnya. Maka dari itu, yang juga diimbau terus-menerus adalah untuk memperhatikan kecukupan dari
saldo kartu elektroniknya. Jadi bukan hanya memperhatikan kondisi kendaraan, namun juga memperhatikan perintilan-perintilan kecil yang juga menjadi kepentingan ataupun juga menjadi hal detail yang membuat kenyamanan maupun juga kecepatan dalam melakukan perjalanan. Nah, Mario dan juga saudara, kalau misalnya dilihat sebenarnya ini yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama saat ini sudah diberlakukan kontraflow. Ada 2 lajur yang dibuka dari KM 47 sampai di tempat ini atau di gerbang tol Cikampek Utama, yakni KM 70, untuk kemudian mengakomodir kendaraan-kendaraan yang sudah diprediksi akan mengalami peningkatan perjalanan. Karena mengingat ini juga sudah hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu adalah akhir pekan, jadi ini juga menjadi salah satu hari yang sudah diproyeksikan akan terjadi puncak arus mudik ke arah utara ataupun juga ke arah Palimanan melewati gerbang tol Cikampek Utama. Maka dari itu tadi diskresi kepolisian kemudian melakukan rekayasa lalu lintas membuka kontraflow dari KM 47 sampai dengan KM 70. Setidaknya ada 2 lajur yang disediakan. Nah, sementara 1 lajur masih disediakan ataupun juga masih bisa diakses untuk kendaraan yang akan melintas dari tol Cikampek menuju Jakarta. Ini hanya tersedia 1 lajur saja. Melihat juga bagaimana volume kendaraan yang meningkat sejak sore tadi ataupun juga selepas berbuka puasa. Nah, kalau kita melihat tren dari masyarakat melakukan perjalanan, ada beberapa waktu ataupun juga waktu-waktu tertentu yang menjadi favorit dari masyarakat melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Pertama, ini adalah ketika selepas berbuka puasa atau di atas jam 6, kemudian kendaraan-kendaraan mulai terlihat banyak melintas ya. Lalu kemudian ini berlanjut sampai dengan selepas sahur ataupun juga menjelang pagi hari. Nah, selepas sahur dari pukul 4 pagi atau 4 dini hari sampai dengan pagi hari pukul 7 sampai pukul 8 itu sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Terlihat dari shift ataupun juga terlihat dari pantauan kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama yang ada di kantor Jasa Marga. Ini adanya peningkatan dari shift-shift yang berbeda atau di jam-jam tertentu. Jadi memang tadi ada 2, yang pertama selepas maghrib, lalu kemudian juga setelah sahur. Itu menjadi momen-momen yang dipilih oleh masyarakat melakukan perjalanan. Nah, Mario dan juga saudara, kalau misalnya kita lihat sampai saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa memang volume kendaraan yang melintas ke arah Palimanan sangat meningkat. Dari gerbang tol Cikampek Utama, sampai pukul 10:30 atau 22.30 setidaknya sudah ada 65.042 kendaraan yang masuk ataupun juga melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, kalau misalnya kita lihat di pagi hari sampai pukul 8 pagi ada 24.000, lalu kemudian berlanjut di shift siang ada 28.000, dan sampai saat ini masih terus meningkat kendaraan-kendaraan yang akan masuk melintas ke gerbang tol Cikampek Utama. Nah, ini juga melihat bagaimana hari ini dijadikan proyeksi bagi masyarakat atau puncak arus mudik yang dipilih oleh masyarakat. Berikut kita dengarkan lebih detail kutipan dari Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan. Sampai tanggal 7 itu kita jadwalkan sehingga masyarakat bisa mengatur perjalanannya. Tapi kalau situasinya landai, kita tetap akan normalkan. Ya, perkiraan kita sesuai dengan survei dari Kementerian Perhubungan, data empiris dari Pak Jasa Marga, ini kemungkinan Jabodetabek ke arah Jawa ini ada di tanggal 6 dan tanggal 8 mungkin nanti berikutnya. Ya, kalau arus baliknya dari 14 dan 15. Ini kita akan kelola dengan baik ya, terutama arus balik ini, karena biasanya serentak. Dan kita juga menghimbau pada syarat arus balik, silakan tunda perjalanan baliknya.
Ya Mario, sebenarnya ada beberapa upaya yang sudah dilakukan dan terus dilakukan oleh Jasa Marga untuk kemudian mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Seperti misalnya, tadi ketika ada rekayasa lalu lintas seperti kontraflow saat ini yang masih berlangsung, gardu tol yang dibuka ini ditambah atau diperbanyak, sehingga sampai saat ini ada setidaknya 22 gardu tol yang mengarah ke Palimanan. Lalu kemudian juga ditambah petugas-petugas yang akan berkeliling ataupun juga menjemput bola sifatnya menggunakan mobile reader untuk masyarakat atau pemudik ini bisa melakukan pembayaran tarif tol tanpa perlu tap di gardu tol. Nah itu setidaknya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Jasa Marga. Sementara untuk rekayasa lalu lintas masih terus dilakukan pantauan Mario dan juga saudara, seperti misalnya kontraflow, apakah dan juga pemberlakuan satu arah, sampai kapan kemudian ini diberlakukan, tentu ini menjadi pemantauan dan juga pertimbangan dari pihak Korlantas termasuk juga dari Jasa Marga dan stakeholder terkait untuk kemudian menentukan rekayasa lalu lintas apa dan sampai kapan diberlakukan untuk kemudian bisa mengurai kepadatan dan memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Mario. Ya, terima kasih Triksi atas laporannya di gerbang tol Cikatama. Dan setelah dari Cikatama kita juga telah memantau ruas jalan di Jalan Tol Layang Muhammad bin Zayed atau MBZ, saudara. Dan di sana kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Selamat malam Gracia. Bagaimana kondisi arus mudik malam ini di Jalan Tol Layang Muhammad bin Zayed atau MBZ? Baik Mario dan juga saudara, volume kendaraan semakin malam ini semakin meningkat. Kalau saya pantau kecepatan para pengendara ini rata-rata adalah 50 hingga 60 km per jam saudara. Tapi masih dari tim kepolisian ini masih tetap memberlakukan sistem kontraflow. Nah juru kamera saya Julian Fernando akan menunjukkan situasinya kepada Anda di malam ini, tepatnya pukul 11 malam waktu Indonesia Barat di kilometer 48. Nah kalau Anda lihat di layar kaca, situasinya begitu ramai lancar dan juga kecepatan pengendara ini adalah 50 hingga 60 km per jam dan polisi masih memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas yaitu kontraflow. Di mana kontraflow ini sudah dilakukan sejak pukul 7 malam dari kilometer 36 sampai kilometer 72 yaitu di gerbang tol Cikatama. Kemudian dilanjutkan dari kilometer 72 sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung ini sudah memperlakukan sistem one way saudara. Nah artinya kalau ada pengendara yang berangkat dari Semarang menuju ke Jakarta, ini tidak bisa melewati kilometer 72 dan juga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung karena masih diberlakukan sistem one way. Jadi pengendara ini sudah dialihkan oleh pihak kepolisian ke jalur arteri. Tapi kalau pengendara dari arah Bandung menuju ke Jakarta ini masih bisa melewati kilometer 48 tepatnya di Tol Layang MBZ karena saat ini masih diberlakukan sistem kontraflow saudara. Nah sepanjang pemantauan kami Mario dan juga saudara, terkadang kecepatan pengendara ini variatif ya. Ada yang 40 km per jam, terkadang juga 50 hingga 60 km per jam. Semua ini tergantung dari situasi dari perjalanan arus mudik kali ini. Nah seperti contoh kalau tadi saya pantau dari tanggal 3 sampai sekarang sudah tanggal 5 April, biasanya kemacetan ini terjadi di 2 jam sebelum buka puasa. Kecepatan pengendara ini sudah mulai berkurang di 40 km per jam karena rata-rata pengendara ini memilih beristirahat di rest area untuk persiapan buka puasa. Nah nanti setelah buka puasa ini biasanya juga masih tetap macet ataupun padat, tetapi ini cepat terurai. Kecepatan kendaraan ini sudah kembali normal di 50 hingga 60 km per jam dan arus lalu lintas ini juga begitu lancar. Nah, karena saat ini sudah dilakukan sistem kontraflow, terkadang di beberapa waktu ini suka terjadi kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas di arah sebaliknya, yaitu dari arah Jawa atau Bandung menuju ke Jakarta. Mengapa? Karena di kilometer 44 yang itu tepatnya di Tol
Layang MBZ itu terjadi penyempitan jalan akibat kontraflow. Lah, itulah mengapa Mario sudah ada petugas dari kepolisian dan juga jasa marga yang sudah memantau di kilometer 47 di Tol Layang MBZ, di mana itu adalah lokasi penyempitan jalan sehingga arus lalu lintas ini masih tetap cepat terurai meskipun tadi sedikit terjadi adanya kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Nah, Mario dan juga saudara, selama pemantauan kami sudah 3 hari di Tol Layang MBZ ini, terkadang masih ada beberapa pengendara yang menggunakan bahu jalan untuk melakukan peristirahatan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh petugas? Selama kami bertugas di sini dari pihak jasa marga maupun dari kepolisian yang berjaga di Tol Layang MBZ ini langsung menegur ke para pengendara yang berhenti di bahu jalan khususnya di Tol Layang MBZ untuk tidak beristirahat terlalu lama di bahu jalan. Mengapa? Karena ini bisa mengganggu pengguna jalan lainnya yang akan melintas di Tol Layang MBZ ini. Sehingga disarankan bagi para pengendara untuk mencari rest area terdekat supaya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah, Mario dan juga saudara, kalau Anda melintasi Tol Layang MBZ, kemudian Anda juga ingin beristirahat, di sini ada rest area terdekat dan di rest area tersebut itu ada SPBU Pertamina-nya, yaitu di kilometer 57. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan waktu terbaiknya untuk beristirahat di kilometer 57, tidak jauh dari kilometer 48, ada sekitar 5 kilo dari sini, saudara. Jadi Anda bisa memanfaatkan waktu di sana karena fasilitas di rest area kilometer 57 ini juga sudah cukup lengkap. Nah, kemudian yang dihimbau juga, yang paling penting ini bagi para pemudik yang akan mulai melakukan perjalanan karena besok diperkirakan akan ada prediksi puncak arus mudik. Ini perhatikan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan. Nah, beberapa hari saya bertugas di sini, Mario, ini ada beberapa kendaraan yang mengalami mogok di tengah jalan, apalagi di Tol Layang MBZ, maka terjadi kemacetan yang cukup panjang. Seperti tadi pagi sekitar pukul 7:30 pagi, ini kami memantau melalui CCTV di Jasa Marga di kilometer 13 sampai di kilometer 21 ini sempat terjadi kemacetan karena kendaraan yang mogok. Nah, itulah kenapa perlu memperhatikan fisik dari kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan, melakukan servis kendaraan terlebih dahulu agar tidak terjadi hal demikian. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh pihak jasa marga kalau terjadi kemacetan arus lalu lintas ataupun mogok di tengah jalan khususnya di Tol Layang MBZ adalah menyiapkan beberapa lokasi parkir emergensi. Itu disiapkan ada 4, saudara. Kalau di jalur menuju ke arah Jakarta itu di kilometer 20 dan juga 40. Nanti Anda bisa cek lagi. Kalau dari arah Bandung atau Jawa menuju ke Jakarta itu juga disediakan 2 lokasi parkir emergensi. Jadi kalau misalnya Anda mengalami mogok kendaraannya itu langsung diarahkan ke jasa marga ke titik parkir emergensi, tujuannya agar bisa tidak mengganggu pengguna jalan lainnya supaya juga terhindar dari kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas. Maka kalau mengalami mobil mogok ini harus segera menghubungi jasa marga di 14.080 seperti itu. Mario, kembali ke studio. Ya, Gracia, tentunya masyarakat akan sangat nyaman jika disediakan exit parkir exit untuk mereka yang mungkin mengalami kendaraan mogok dan segala macam. Ya, terima kasih Gracia Adur atas laporannya dari Tol Layang MBZ. Saudara, sejak jam 00 sampai jam 18 sore tadi sudah ada lebih dari 24.000 kendaraan yang masuk melalui gerbang Tol Cilenyi. Pemudik mulai memadati jalur Tol Cilenyi. Polisi mulai malam ini menempatkan personel di sejumlah titik yang menjadi titik rawan kemacetan. Untuk laporan selengkapnya di Tol Cilenyi, kita sudah bersama Abel Insani, saudara, jurnalis Kompas TV. Abel, selamat malam. Seperti apa kondisi arus lalu lintas malam ini di Tol Cilenyi? Ya, selamat malam Mario dan juga saudara. Untuk kondisi lalu lintas malam ini di gerbang Tol Cilenyi tempat saya melaporkan memang sudah ramai lancar dan memang sudah terlihat adanya penambahan jumlah kendaraan begitu ya. Apalagi kalau saya melihat
tren dari penambahan jumlah kendaraan per jamnya dari kemarin hingga hari ini memang di jam-jam tertentu ada jam-jam yang memang menunjukkan bahwa jumlah kendaraan ini bertambah yang cukup signifikan, yakni pukul 00 hingga 01.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi dari 1 jam yang lalu kami melihat bagaimana situasi dan juga kondisinya di gerbang tol Cileunyi ini memang sudah banyak kendaraan-kendaraan yang keluar dan juga masuk gerbang tol Cileunyi. Bahkan saya juga melihat kendaraan-kendaraan pribadi yang sudah membawa barang-barang bawaan di atas kap dari mobil tersebut. Lalu juga ada kendaraan-kendaraan minibus, lalu juga ada kendaraan travel yang mengangkut penumpang, ada juga bus-bus yang mengangkut penumpang. Ini mulai memasuki tol Cileunyi begitu dari arah Jakarta menuju ke beberapa kota di Jawa Barat. Artinya ini memang sudah mulai dari masyarakat ini mudik melalui jalur tol Cileunyi. Tetapi memang untuk angkanya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah, karena memang untuk prediksi dari puncak arus mudik di gerbang tol Cileunyi ini akan ramai mulai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, tanggal 6, tanggal 7, dan juga puncaknya ini nanti ada di tanggal 8 atau H-2 Lebaran. Memang untuk 5 hari menjelang Lebaran ini prediksinya akan bertambah adanya volume kendaraan yang melalui jalur tol Cileunyi, sehingga dari aparat atau juga petugas yang berjaga di gerbang tol Cileunyi baik dari polisi ataupun juga dari petugas lainnya ini terus bersiaga ataupun juga mulai malam ini akan menerjunkan personel di beberapa titik rawan, mulai dari titik rawan kemacetan ataupun juga titik rawan kecelakaan begitu. Nah, karena prediksinya baru nanti malam, tentu malam ini sudah mulai disebar dari personel-personel petugas begitu, dan dihimbau bagi para pemudik yang akan melakukan mudik melalui jalur tol Cileunyi ini diingatkan bahwa untuk e-money bisa harus diantisipasi agar cukup begitu ya, karena untuk tap in dan tap out ini juga harus diperhatikan agar tidak ada antrian kendaraan atau kemacetan pada saat tap in ataupun juga tap out di tol Cileunyi. Begitu juga selain itu harus diperhatikan juga bagaimana keadaan dari kendaraan. Nah, tadi ada juga kendaraan yang mogok atau kendaraan yang macet atau mengalami kendala di tol Cileunyi. Tetapi dari petugas sigap langsung melakukan perbantuan kepada kendaraan tersebut, mengingat di jalan tol ini kan memang untuk kendaraan yang lalu lalang ini cukup kencang begitu ya kecepatannya, sehingga ini agar pertama tidak mengganggu arus lalu lintas, yang kedua memang untuk keselamatan dari para pengemudi itu sendiri, sehingga dari polisi ataupun juga petugas tadi langsung melakukan perbantuan dan juga agar arus lalu lintas tetap lancar. Tetapi hingga malam ini Mario dan juga saudara, untuk arus lalu lintasnya memang sudah ramai lancar, belum ada kepadatan lalu lintas atau belum ada antrian kendaraan, tetapi memang kalau seperti yang saya katakan tadi bahwa trennya untuk malam hari ini memang jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cileunyi ini lebih banyak daripada pada siang hari atau sore hari. Apalagi Mario dan juga saudara, untuk hari ini adalah hari libur pertama Lebaran bagi anak sekolah. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor mengapa bisa diprediksi bahwa arus mudik puncaknya itu akan terjadi mulai pada malam nanti hingga tanggal 8 Senin depan begitu. Nah, memang untuk prediksi-prediksi ini sudah diantisipasi. Tidak hanya menerjunkan personel, tetapi juga nanti akan ada rekayasa lalu lintas yang sifatnya memang situasional begitu. Nanti melihat apakah memang ada antrean kendaraan atau kemacetan. Nah, nanti untuk kendaraan sumbu 3 ini nanti akan dipindah alihkan atau dialihkan ke jalur lain seperti itu. Tapi ini memang sifatnya situasional, melihat bagaimana nanti pada saat puncak arus mudik ini kendaraan yang keluar masuk melewati tol Cileunyi ini akan seperti apa? Apakah macet
ataukah ada antrian kendaraan, ataukah ramai lancar. Nah, nanti kita akan lihat besok, Mario, seperti apa. Kembali ke Anda. Ya, Abel, mungkin satu pertanyaan untuk terkait dengan lalu lintas di sana, terkait dengan tadi Anda sudah menjelaskan soal bagaimana ada rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Tetapi mungkin apakah jika pada akhirnya masuk dalam sudah ada yang padat kendaraan di situ, apakah mungkin disiapkan pos-pos oleh polisi, dalam arti mungkin pada akhirnya ada exit parkir atau bagi mereka yang mogok, sehingga tidak membuat kendaraan menjadi lebih lama mengantri ataupun macet di wilayah tol Cilenyi tersebut. Abel? Iya, Mario, betul sekali. Memang disediakan posko begitu ya untuk exit bagi kendaraan yang memang macet atau mengalami masalah. Sebenarnya tidak hanya itu saja, karena memang di gerbang tol Cilenyi ini juga nantinya akan ada, maksud saya sudah ada rest area ataupun juga ada posko-posko yang memang sudah disediakan bagi para pemudik begitu yang memang mengalami kelelahan. Nah, selain tadi yang saya bilang bahwa ada kendaraan yang macet lalu dialihkan ke exit tol, lalu mereka akan terlebih dahulu untuk singgah di posko untuk mengecek kendaraannya ataupun juga kesehatan dari pengemudinya sendiri. Ini juga posko-posko ini didirikan untuk para pemudik yang memang kelelahan. Tadi saya sudah sempat melihat bagaimana posko yang didirikan. Ya, ini adalah posko terpadu yang tepatnya ada di gerbang tol Cilenyi sendiri. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang memang bisa digunakan oleh para pemudik begitu ya. Ada ruang laktasi bagi ibu hamil, maksud saya ibu menyusui. Lalu juga ada ruang anak-anak bagi anak-anak yang memang ikut mudik. Lalu juga ada pelayanan kesehatan. Nah, ini juga cukup penting karena untuk mudik perjalanan jauh ini juga pasti akan menguras energi, lalu bisa juga mengganggu kesehatan karena memang kalau misalnya tidak stabil atau tidak fit keadaan tubuhnya pasti akan mengalami kelelahan dan berbahaya jika meneruskan perjalanannya dengan kondisi yang tidak fit. Nah, layanan kesehatan ini juga disediakan bagi para pemudik yang mungkin saja membutuhkan vitamin atau juga membutuhkan makan ataupun juga minum. Ini juga disediakan di situ. Ada pula tempat istirahat seperti tempat tidur yang juga disediakan. Lalu juga ada kursi pijat juga disediakan di situ untuk mungkin saja dari para pengemudi ini mengalami kelelahan hingga badannya pegal-pegal. Ini juga disediakan, Mario. Jadi memang untuk posko terpadu di gerbang tol Cilenyi ini sudah lengkap fasilitasnya dan bisa digunakan bagi siapa saja yang mudik secara gratis, dan juga layanan untuk misalnya membutuhkan informasi terkait dengan apa saja terkait dengan mudik, ini juga bisa ditanyakan di pos terpadu. Yang intinya adalah ini merupakan salah satu juga bentuk antisipasi dari petugas pada saat arus mudik dan juga pada saat nanti puncak arus mudik terjadi untuk padatan kendaraan ataupun juga warga-warga yang mudik tetapi kelelahan, ini bisa langsung istirahat ke pos terpadu atau juga posko-posko yang sudah disediakan. Nah, memang untuk warga atau masyarakat yang mudik, lalu juga ada mungkin kendaraan yang mogok, ini juga nanti akan di screening juga di pos terpadu. Untuk screeningnya ini terkait dengan kesehatan mereka, apakah mereka bisa melanjutkan perjalanannya atau tidak begitu. Karena jika memang badan atau fisik dari mereka ini tidak fit, maka mereka diminta untuk istirahat terlebih dahulu. Baru nanti kalau misalnya dari dokter yang ada di layanan pos kesehatan ini sudah menyatakan bahwa mereka sudah sehat dan bisa melakukan perjalanan kembali, maka mereka baru diizinkan untuk melakukan perjalanan kembali. Ini adalah salah satu bentuk antisipasi dari petugas di gerbang tol Cilenyi. Kembali ke Anda, Mario. Ya, terima kasih Abel untuk laporannya dari tol Cilenyi.